Assalamualaikum, hai Drakor Lover. Kita akan lanjutkan full hostnya ya. Di episode ini lebih seru loh, karena Yongjae udah mulai cemburu nih sama Ji-eun, sampai ngelakuin hal-hal yang bikin ketawa. Hehe, langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan komennya. Yuk lanjut. Ji-eun mengatakan bahwa sepertinya ia menyukai Yongjae, tapi Yongjae mengira Ji-eun sedang bercanda, dan ia malah tertawa dan menganggap candaan Ji-eun kali ini lebih lucu dari sebelumnya. Lalu Yongjae kembali mengejek Han Ji-eun. Ia mengatakan, seharusnya kau membuat cerita lucu seperti ini agar naskahmu tidak ditolak, dan kau juga jangan memaksa otakmu bekerja terlalu keras. Aku heran kenapa Min-hyuk menerimamu bekerja dengannya. Mendengar kata-kata Yongjae, Ji-eun jadi kesal dan pergi. Lalu ia berkata, bagaimana aku bisa mengatakan itu kepadanya? Aku pasti sudah gila. Bagaimana aku bisa menyukai orang seperti itu? Sadarlah. Yongjae emang gak peka nih. Esok hari, selesai melakukan wawancara, Yongjae menemui produsernya. Produsernya mengatakan bahwa gosip tentang hubungan Yongjae dan Haewon sudah menyebar. Jadi, kau harus berhati-hati sebelum ada yang terluka. Ia juga mengingatkan Yongjae untuk tidak membuat masalah dan mengatakan bahwa akan ada wawancara lagi di rumah Yongjae untuk menepis gosip tersebut. Yongjae jadi galau nih karena nggak bisa ketemu Haewon lagi. Bahkan kostumnya juga Dongwook yang mengembalikan kepada Haewon. Yongjae mengatakan pada Ji-eun bahwa akan ada wawancara di rumah. Ji-eun bertanya, wawancara apa? Yongjae hanya menjawab beberapa pertanyaan. Tapi Hee-jin menelepon Ji-eun dan mengatakan bahwa ada gosip tentang Yongjae yang berselingkuh dengan Haewon. Makanya diadakan wawancara itu. Ji-eun jadi marah nih karena dengar gosip itu dan mengatakan bahwa ia tidak mau wawancara. Yongjae bertanya kenapa mendadak? Tidak mau, bukannya kau sudah setuju? Ji-eun berkata bahwa ia sibuk harus mencuci, membersihkan rumah, dan menulis naskah. Jadi ia tidak bisa menerima tamu. Akhirnya Yongjae mau nyuci dan bersihin rumah supaya Ji-eun mau wawancara. Dan saat Yongjae sibuk bersihin rumah, Ji-eun malah ngeledek Yongjae. Hehe, rasain tuh Yongjae. Dan wartawan pun datang. Ji-eun dan Yongjae berpura-pura mesra di depan wartawan. Tapi malah kelihatan lucu ya. Saat wartawan menanyakan hubungan Yongjae dan Haewon, Ji-eun menjawab bahwa mereka adalah teman baik dan saling membantu jika ada masalah. Dia juga yang mengurus kostum Lee Yongjae, dan aku juga mengenalnya dengan baik, jawab Ji-eun. Yongjae kelihatannya tersentuh nih dengan jawaban Ji-eun itu. Saat wartawan telah pergi, Ji-eun berkata, tidak masalah kau menemui Haewon, tapi orang akan mengira kau berselingkuh dengannya. Dan jika ada gosip lagi, aku tidak mau membantumu. Atau apa? Tanya Yongjae. Lalu Ji-eun berkata, aku tidak akan masak untukmu. Menyebalkan karena itu ancaman terbaikku, kata Ji-eun. Haewon menelepon Yongjae dan mengajaknya bertemu. Tapi Yongjae mengatakan bahwa ia sedang sibuk. Tapi Haewon memaksa Yongjae untuk menemuinya. Akhirnya Yongjae datang menemui Haewon. Haewon bertanya, kenapa kau menghindar? Apa ini skandalmu? Apa kau sangat takut? Lalu Yongjae menjawab, ya aku takut. Aku takut kau terluka. Aku tidak suka ada orang lain mengganggumu karena gosip ini. Yongjae masih suka sama Haewon nih. Haewon menceritakan bahwa ia sudah lama menyukai Min-hyuk meskipun Min-hyuk menolaknya. Lalu ia berkata, apakah aku harus melepaskan Min-hyuk? Dan jika begitu, apa kau akan datang kepadaku? Yongjae kaget. Lalu Haewon kembali berkata, aku hanya bercanda, untuk sekarang tepati saja janjimu, bahwa kau tidak akan melepaskanku sebelum aku melepaskanmu. Yongjae galau lagi nih, mikirin kata-kata Haewon.
yang nyuruh dia untuk menepati janjinya. Esok hari, Ji-eun menyerahkan naskah kepada Min-hyuk, dan Min-hyuk mengatakan bahwa naskah ini lebih baik dari sebelumnya. Lalu ia menanyakan tentang film Yongjae. Ji-eun menjawab, sebenarnya aku berniat menontonnya hari ini. Lalu Min-hyuk berkata, kau ingin menonton denganku? Aku ingin menontonnya lagi. Sampai di bioskop, Ji-eun bertemu dengan Dong-wook dan Hee-jin. Dan Ji-eun mengatakan pada Hee-jin untuk tidak berpikir macam-macam. Tapi Dong-wook malah ngasih tahu Yongjae bahwa Ji-eun sama Min-hyuk nonton bareng. Ia juga mengatakan bahwa Min-hyuk tebar pesona sama Ji-eun. Kata-kata Dong-wook itu bikin Yongjae galau berat nih. Sementara itu Ji-eun kelihatan gelisah. Min-hyuk bertanya, apa kau tidak nyaman karena temanmu melihat kita bersama? Bukan begitu, tapi sebenarnya mereka mengira kau menyukaiku, jawab Ji-eun. Ya, aku memang menyukaimu. Kau mungkin tidak tahu, aku adalah orang yang sangat sibuk. Tapi aku selalu ada waktu untukmu. Dan itu bukan hal yang mudah bagiku, jawab Min-hyuk. Ji-eun malah kelihatan bingung jadinya. Kali ini Yongjae nyari cara nih supaya Ji-eun bisa pulang. Ia dapat ide, lalu menelpon Ji-eun dan mengatakan bahwa nenek sakit dan ingin bertemu Ji-eun. Ji-eun kena nih dibohongin sama Yongjae. Ia segera turun dari mobil Min-hyuk dan pergi dengan Yongjae. Min-hyuk sedih kelihatannya. Sementara Yongjae malah tersenyum karena berhasil menjauhkan Min-hyuk dan Ji-eun. Yongjae pura-pura dapat telepon dari nenek dan bilang nenek sudah sembuh. Tapi Ji-eun maksa Yongjae untuk melihat kondisi nenek. Haha, ketahuan bohongnya deh. Karena sampai rumah ternyata neneknya lagi main kartu dan sehat walafiat. Hehe. Tapi Yongjae nggak kehilangan akal. Dia memeluk neneknya dan mengatakan bahwa ia bermimpi neneknya sakit. Semuanya bengong ngeliat tingkah Yongjae. Bisa aja ngelesnya. Sampai di rumah, Ji-eun berkata, ada apa denganmu? Apa kau tidak bisa membedakan mimpi dan kenyataan? Yongjae menjawab, mimpi itu terasa nyata bagiku. Lalu bagaimana dengan telepon yang berkata nenek sudah sembuh? Yongjae gugup nih dan menjawab, itu pasti hantu. Kau harus mencari orang untuk mengusir hantu di sini. Yongjae ketahuan bohong. Ada-ada aja. Esok harinya, Ji-eun mendapat telepon dari Min-hyuk yang ingin mengajaknya makan malam. Yongjae berkata, bukankah kemarin kau sudah menemuinya? Kenapa sekarang pergi lagi? Lagi pula cuaca di luar sangat panas. Kau tidak usah pergi, Han Ji-eun. Ji-eun menjawab, Min-hyuk orangnya yang sibuk. Mungkin dia akan membuatkan aku film. Yongjae bertanya, lalu jam berapa kau pulang? Kami akan makan malam, mungkin pulangnya larut, jawab Ji-eun. Kau tidak boleh makan malam dengannya. Aku akan menunggumu, jadi cepatlah pulang, kata Yongjae. Lalu Ji-eun menjawab, lakukan apa saja sesukamu. Lagi pula kau yang akan lapar. Yongjae nyari cara nih supaya Ji-eun gak nemuin Min-hyuk. Ia mendatangi Ji-eun dan menyuruh Ji-eun mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ji-eun berkata, besok saja aku kerjakan. Tidak, kau harus mengerjakannya hari ini. Akhirnya, Ji-eun nurutin kemauan Yongjae. Ia membersihkan rumah dan mencabuti rumput di halaman. Selesai semua, ia pun berniat pergi. Tapi Yongjae tetap gak ngizinin Ji-eun pergi. Ia menghadang Han Ji-eun dan mengatakan bahwa rumahnya masih kotor dan harus dibersihkan ulang. Karena cemburu, Yongjae jadi konyol ya. Tapi Ji-eun gak tinggal diam nih. Ia berpura-pura membawa cucian dan keluar lewat belakang. Yongjae yang menyadari hal itu langsung nguber Ji-eun dan menyuruhnya kembali. Tapi Ji-eun malah ngeledek Yongjae sampai mereka kejar-kejaran. Hahaha, lucu banget ya. Sampai jalan raya, Yongjae mengira Ji-eun sudah naik bis. Padahal Ji-eun sembunyi di balik pohon. Hehe. Di rumah, Yongjae merasa sepi dan menelpon Ji-eun. Ia menyuruh Ji-eun untuk pulang.
tapi Ji-eun menutup dan mematikan teleponnya. Ji-eun makan malam dengan Min-hyuk di sebuah restoran. Min-hyuk mengatakan bahwa sebenarnya hari ulang tahunnya. Ji-eun berkata, "Benarkah? Jika tahu, aku akan membelikanmu kado." Min-hyuk berkata lagi, "Bagiku, kau juga sebuah kado. Aku merasa senang jika kau ada di sampingku. Kau selalu membuatku tersenyum." Sementara itu, di rumah Yongjae gelisah karena Ji-eun belum pulang. Ia menunggu Ji-eun sambil melihat sesekali ke arah jalan raya. Wah, gantian nih. Sekarang Yongjae yang nungguin Ji-eun. Selesai makan, Min-hyuk mengobrol dengan Ji-eun dan berkata, "Sebenarnya kemarin saat kau pergi dengan Yongjae, aku merasa sangat sedih." "Oh, maaf ya. Aku menjanjikanmu makan spaghetti. Sebagai gantinya, aku akan membelikanmu hadiah." "Apa yang kau inginkan?" tanya Ji-eun. "Apa aku boleh membeli hati seseorang?" jawab Min-hyuk. "Sebenarnya aku adalah laki-laki yang populer. Banyak wanita yang menyukaiku. Mereka bilang aku tampan dan berkarisma." "Tapi Ji-eun, kenapa kau tidak menyukaiku?" Ji-eun gugup dan berkata, "Oh, bagaimana aku menyukaimu? Aku kan sudah menikah." Hehehe. "Itulah sebabnya aku mengganggumu. Mungkin aku akan merebutmu dari Yongjae." "Ji-eun, maukah kau menyukaiku?" tanya Min-hyuk. Dilema nih. Dengar kata-kata Min-hyuk, Ji-eun bingung mau jawab apa. Penasaran kelanjutannya? Tonton episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan komennya juga. Kamsahamnida.